Kula nuwun sedulur sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Rahayu 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 ingkang sami pinanggih. Sedulur, dalam video kali ini saya hanya ingin membahas singkat tentang kesalahan umat Kristen sekarang dalam membaca lambang-lambang yang pernah ada di masa lalu, seperti contohnya pentagram, seperti mata Horus, seperti juga angka 666. Bagaimana kesalahan itu bisa terjadi? Monggo kita simak videonya. Ya, sedulur, yang pertama kita bahas pentagram. Pentagram ini oleh warga Babilonia dan Yunani dulu disebut sebagai pemujaan untuk dewa Venus, karena bentuknya dewa Venus itu sangat bagus dan sangat indah dilihat dengan berbentuk seperti bintang. Ini dianut oleh paganisme. Nah, pada umat Kristen awal, seabad 2, abad 3, abad 4, itu menggunakan pentagram ini sebagai lambang 5 luka suci Yesus Kristus. Yaitu di tangan ada 2, tangan kanan kiri, kemudian lambung, lalu di kaki. Jadi sebetulnya pentagram ini adalah lambang luka Kristus di awal. Lalu mengapa pentagram ini dijadikan lambang setan? Ya karena sekitar tahun 1900-an itu ada gereja setan yang memuja setan itu menggunakan lambang pentagram. Maka pentagram dijadikan lambang setan. Itu sejarah pentagram. Kemudian yang kedua adalah Providence atau mata di tengah segitiga. Jadi sebetulnya ini di masa lalu, di masa Mesir kuno, ini dijadikan sebagai lambang dewa Horus. Horus itu anaknya dewa Ra, pemujaan terhadap dewa matahari. Kemudian oleh umat-umat Kristen itu dijadikan lambang Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kemudian bisa melihat ke segala arah. Nah, mengapa ini disebut sesat? Seperti kita ketahui bahwa umat Kristen dan Katolik itu punya ordo-ordo. Nah, salah satunya adalah Freemason. Freemason ini sama dengan ordo Serikat Jesuit saat itu. Lalu, kemudian Freemason ini menggunakan simbol mata Horus ini. Nah, karena Freemason ini perkembangannya jauh, tidak bisa dikontrol oleh Katolik Roma, maka Freemason ini dianggap sesat, dianggap keluar dari kekristenan. Nah, ketika Freemason ini menggunakan simbol mata Horus, maka disebut sesat oleh gereja Katolik. Dan Freemason dikeluarkan dari gereja Katolik. Dan akhir-akhir ini juga Freemason menyatakan mereka di atas dari segala agama. Padahal pertama kali Freemason ini tetap mengacu kepada ordo dari agama Katolik. Dengan demikian, lambangnya juga dianggap sesat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah angka 666. Secara singkat, angka 666 ini
sudah beredar di zaman abad kelima sebelum Masehi. Pada saat itu kita mengacu pada Bapa Abraham yang menggunakan El sebagai dewanya. Nah, angka 666 ini sebetulnya kalau di Indonesia itu ada penyebutan nama sengkala. Jadi mewakili huruf. Dan angka 1 sampai 10 ini sudah berjasa kepada kehidupan manusia. Ketika ditemukannya tablet yang sekarang ada di Leiden dan sekarang sudah diterjemahkan tapi tidak disebarkan, karena kalau disebarkan akan membuat kekacauan. Itu tertulis bahwa zaman Mesir kuno itu terdapat 36 dewa. Dan pemujaannya misalnya Dewa Ra dengan simbol angka 1 dan lain sebagainya sampai jumlah 36. Nah, di antara 36 itu adalah El. Jadi dewa yang paling kuat yaitu dewa ke-37 yang ini disimbolkan dengan angka 666. Dan kalau mempelajari tablet yang ditemukan ini ada 70 tablet. Kalau mempelajari ini maka semua tidak akan percaya bahwa bumi ini datar. Karena tablet ini membahas tentang bumi, tentang matahari dan bulan. Kemudian kita singgung lagi bahwa angka 6 ini merupakan angka dasar atau angka Tuhan. Karena setiap kita membuat bangunan berbentuk apa saja, jumlah sudutnya pasti kelipatan 6. Ini dari ruang dan waktu. Kita dari ruang dulu, bangun apa saja, entah segitiga, entah kotak, entah kubus, entah trapesium, entah jajaran genjang, itu jumlah sudutnya pasti kelipatan 6. Kemudian, hari itu sebetulnya jumlahnya 6. Karena kalau menurut Kejadian di teori penciptaan, bumi ini diciptakan oleh Tuhan dalam waktu 6 hari dan yang ke-7 itu untuk istirahat. Makanya sampai sekarang ada hari Minggu untuk istirahat. Nah, sama dengan agama Islam yang menetapkan bahwa bumi ini tercipta dalam 6 masa. Jadi sebetulnya hari ke-7 itu tidak ada dan kita harus berterima kasih kepada Bapak Abraham yang sampai menciptakan liburisasi di hari Minggu. Kalau zaman dulu atau luar negeri menyebutnya Sunday, hari matahari. Jadi hari untuk istirahat, untuk berbakti kepada Dewa Matahari. Sama juga di Kristen. Hari Minggu untuk beribadah. Nah, kalau sedulur tahu dulu cara kristenisasi di Jawa, itu dengan, kalau orang Jawa itu dengan engkling. Kalau tahu engkling atau sondak bahasa Jawa Barat itu berwujud salib. Itu sebetulnya para misionaris dulu untuk mendekatkan ajaran salib itu kepada anak-anak. Namun setelah perkembangannya ketika diketahui maka dibuatlah juga sondak yang berbentuk masjid kubah atasnya. Nah, itu sebetulnya sejarah singkat angka 666. Ini terjadi di zaman Mesopotamia dan Babilonia. Nah, ketika Kristen mengalahkan Mesopotamia dan Babilonia, maka angka 666 yang angka Tuhan ini dijadikan angka setan karena dianggap disembah oleh masyarakat Mesopotamia dan Babilonia. Nah, karena kesalahan ini maka sebetulnya Kristen mendapat kutukan. Jadi banyak sekali sekarang ini umat-umat Kristen
yang menyalahkan lambang-lambang itu yang dianggap sebagai lambang antikristus, dianggap sebagai lambang setan. Contoh juga salib terbalik. Ketika akhir-akhir ini dianggap bahwa itu lambang setan, bahwa sebetulnya salib terbalik itu adalah lambang dari Santo Petrus yang tidak mau disamakan dengan Yesus Kristus, karena Petrus ingin disalib tapi dibalik, jadi tidak sama dengan Yesus Kristus. Jadi itu sedulur, semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan teruslah beragama tapi dengan kita membuka realitas, karena sebetulnya sejarah itu memang harus dibungkam. Kalau tidak dibungkam, maka yang terjadi adalah kekacauan. Maka lebih baik sejarah memang harus dibungkam. Demikian, tetap terus dukung channel ini agar terus berkembang dengan like, subscribe, dan komen. Akhir kata, saya Tutu Bagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.